Halo sahabat Amerta, hari ini Jebet mau tanya, apa yang ada di pikiran kalian ketika dengar kata kebaya? Wisuda? Parade Hari Kartini? Atau pakaian tradisional yang berasal dari Indonesia? Semuanya bener kok. Rasanya gak lengkap kalau ngomongin wastra tanpa nyebutin kebaya. Kebaya adalah salah satu pakaian tradisional asal Indonesia. Tapi, kebaya itu nggak cuma satu loh jenisnya. Tiap kebaya berasal dari daerah yang berbeda dari seluruh Indonesia. Beda daerah, beda motif, potongan, dan beda juga maknanya. Misalnya kebaya Kutu Baru yang berasal dari tanah Jawa. Kebaya ini sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit loh sahabat Amerta. Kebaya Kutu Baru melambangkan kesederhanaan yang memesona. Di zaman dulu, wanita di tanah Jawa sama-sama memakai kebaya Kutu Baru, mau itu yang miskin atau yang kaya. Bedanya hanya di bahan dasar kainnya. Kalau status sosialnya tinggi, bahan dasar kebayanya dari kain bludruk. Kalau status sosialnya rendah, bahan dasarnya dari kain tisu. Ada lagi kebaya encim, yang merupakan hasil perpaduan antara budaya Betawi, Belanda, Melayu, dan Tionghoa. Kebaya ini paling warna-warni dibanding jenis kebaya lainnya. Warna apanya tergantung siapa yang memakai. Noni-noni Belanda paling suka pakai kebaya encim warna putih. Konon biar adem katanya. Maklum, mereka kan dari daratan Eropa yang dingin. Masuk ke Batavia, panas. Sebaliknya, masyarakat Tionghoa paling menghindari warna putih karena melambangkan kedukaan. Mereka biasanya pakai kebaya encim warna merah, biru, dan kuning. Nah, kebaya ini mungkin yang paling sering ditemuin, yaitu kebaya Jawa. Meskipun sama-sama berasal dari Pulau Jawa, kebaya Jawa berbeda dengan kebaya Kutu Baru. Konon, kebaya Jawa berasal dari Jawa Tengah. Kebaya ini dibuat dengan kain transparan bermotif, lalu dipadukan dengan kemben dan kain jarik sebagai bawahannya. Kebaya Jawa memiliki makna kesabaran. Potongan kainnya mengikuti bentuk tubuh, yang berarti pemakainya harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan dan menjaga diri sendiri. Selain itu, kebaya ini juga memiliki makna bahwa seseorang perempuan harus lemah lembut dan sabar. Nah, kayak yang Jebet udah bilang tadi, ngomongin wastra pasti nggak jauh dari kebaya. Secara kebaya kan bawahannya kalau nggak kain batik, kain tenun, atau wastra yang lainnya. Indonesia sangat kaya akan wastra. Batik nggak cuma satu kan jenisnya. Ada batik Megabendung, Kawung, Parang, Sidomukti, Sekar Jagad, dan masih banyak lainnya. Di zaman yang udah modern ini, kebaya udah bukan lagi pakaian yang digunakan sehari-hari. Kebaya itu digunakan di hari-hari tertentu aja nih sahabat Amerta. Misalnya saat wisuda, pernikahan, atau acara-acara tertentu yang memang dress code-nya itu kebaya. Kebaya dan wastra seakan kalah pamor dengan fashion modern. Dari segi kepraktisan, memang baju-baju modern lebih menawarkan pilihan-pilihan yang nyaman mengikuti kegiatan di zaman serba cepat ini. Ya, kalau udah nggak ada yang pakai, nanti hilang dong. Tenang dulu sahabat Amerta. Warisan budaya dan wastra nggak akan hilang kok selama masih ada yang melestarikannya. Contohnya kayak salah satu organisasi ini nih yang kita bakal kepoin hari ini. Yuk, ikut yuk. Perempuan Pelestari Budaya adalah organisasi yang mulai menggalakkan pemakaian wastra dan kebaya Indonesia. Beranggotakan perempuan, organisasi ini membagikan rasa bangga untuk memakai wastra melalui edukasi dan acara-acara yang diselenggarakannya.
Budaya itu didirikan kepanjangan tangan dari Belantara Budaya Indonesia. Jadi awalnya tuh aku punya yayasan Belantara Budaya Indonesia. Terus aku kan punya sekolah gratis tari dan musik tradisional. Nah di sana tuh aku melihat juga ya, oh ternyata aku bisa memberdayakan ibu-ibu ya. Dan kebetulan temanku kan banyak gitu ya. Dan mereka mulai tertarik gitu. Di kamu punya sekolah gratis ya? Mau ikutan nari. Nah aku pikir kenapa aku nggak bikin pengelompokan perempuan-perempuan, aku bilang yang buat aku hebat, bersatu, untuk bergandengan tangan untuk melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Dan aku buatlah waktu itu bersama temanku, aku bikinlah namanya Perempuan Pelestari Budaya. Di mana awalnya aku ngumpulin dulu nih teman-teman terdekat aku dulu gitu ya. Bagaimana aku mengajak mereka untuk menggunakan wastra. Jadi kalau Belantara Budaya Indonesia pada pelestarian budaya dan tradisi Indonesia di bidang seni tari dan musik tradisional, kalau di Perempuan Pelestari Budaya lebih kepada wastra, tenun, ikat, dan batik. Perempuan Pelestari Budaya mengedukasi dengan mengenalkan wastra dari satu daerah dalam acaranya. Beberapa waktu yang lalu, organisasi ini mengangkat batik Sogan khas Yogyakarta dan Solo. Misalnya gini, batik Gentongan Tanjung Bumi gitu, itu dari Madura. Besok lagi batik Lamongan Bandeng Lele. Malahan kita tuh menggulirkan batik-batik yang udah jarang orang lihat. Sebenarnya kita ngasih tahu, ngajarin juga ke orang, ngasih edukasi jadi nggak hanya ke kita, tapi ke halayak luas gitu. Terus ngomongin tenun Sumba gitu. Habis itu besok juga ada temanya nih, besok ulang tahun yang ke-4 Perempuan Pelestari Budaya, temanya Sulawesi. Pada ulang tahunnya yang keempat, komunitas perempuan ini merayakan dengan wastra asal Sulawesi. Setiap anggota wajib memakai wastra Sulawesi yang dipadukan dengan gayanya masing-masing. Adopsi wastra juga jadi salah satu kegiatan komunitas ini. Secarik kain wastra yang dibanderol harga jutaan, sebenarnya sebanding dengan proses pembuatannya. Tidak semua orang bisa membuat mahakarya ini. Prosesnya yang rumit dan unik menjadi nilai seni yang tinggi. Wajar saja, secarik kain batik tulis bisa dibanderol dengan harga 1-2 juta rupiah. Mereka nggak sekolah, mereka tuh bisa menggambar begitu cantiknya. Dan gambarnya tuh bukan dihapus gitu, pakai pensil dihapus-hapus, tapi pakai cantik. Belum lagi mama-mama di NTT ya, cuman pakai tenun, warnanya bisa bikin gambar katak versinya mereka, burung, ya kan, malaikat. Coba bayang nggak sih? Aku habis pikir gitu. Terus mereka tuh bisa mengolah gitu ya, tanah jadi warna coklat, kunyit, terus dari kembang, dari getah, dari akar. Itu kan luar biasa kamu tahu, ya kan? Dari alam, dapetnya dari alam, buat alam, dan ya maksudnya kita bisa gunain itu suatu mahakarya. Dan ketika melakukan itu kita sebenarnya kita tuh terasa mahal ya, karena prosesnya, nah itu dia harus kita kasih tahu ke orang-orang mengkampanyekan itu. Tidak hanya di Jakarta dan Bali, Perempuan Pelestari Budaya juga mempunyai cabang di London dan Jerman. Keren banget kan sahabat Amerta? Iya, Jebet udah ganti baju jadi batik. Yuk kita mulai bangga pakai warisan budaya kita sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal melestarikan budaya Indonesia? Jebet pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah! Ada di mana? Ayo tebak. Jadi sekarang ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Tepatnya ada di Kampung Wisata Tenun Samarinda. Jadi katanya di sini ada ibu-ibu nih yang lagi kalau setiap hari itu pasti bakalan bikin tenun kain Samarinda. Jadi daripada penasaran, langsung aja yuk kita jalan-jalan. Nah, sekarang Adel sudah berada tepat di depan gang pertenunan. Jadi kalau nanti kita masuk ke dalam, kita bakalan lihat banyak banget nih ibu-ibu yang lagi menenun kain sarung Samarinda. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam. Let's go!
Oke, ternyata di sini ada banyak gang nih, ada belok-belok. Jadi sambil kita jalan kita bisa sambil lihat ibu-ibunya lagi mintal gitu. Jadi nanti kalau kita belok nanti ada rumah-rumah di mana ibu-ibunya lagi memintal. Biasanya ibu-ibu ini menenun jahit menenun kain biasanya itu kurang lebih dari pagi jam 9 sampai sore jam 3. Kerajinan tenun sarung ini awalnya dibawa oleh pendatang dari Sulawesi. Itulah mengapa kampung tenun ini didominasi oleh suku Bugis. Sekarang nih di samping Adel lagi ada ibu yang lagi bikin sarung Samarindanya. Nah, tadi katanya ini baru bagian awal, baru mulai, jadi ibunya lagi fokus nih buat kerjain. Kita tanya-tanya sama anaknya aja kali ya. Oke. Kak, boleh tanya-tanya nggak? Oke, jadi yang ini namanya sarung apa nih, Kak? Kalau motif begini Mbak, paloko. Motif paloko ya. Dia dari asli memang dari Samarinda atau dari daerah lain gitu? Enggak, motifnya. Motifnya. Oh, dari Samarinda juga. Kalau yang ini buatnya ini berapa meter? 4 meter sama semua Mbak, 4 meter. Satu lembar sarung 4 meter. Bisa dilihat nih, ibunya tuh pakai alat tenunnya, alat tenun tradisional. Nah, boleh nih. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi ke dalam karena ternyata masih banyak rumah-rumah lain yang juga lagi bikin kain tenun gitu. Oke, makasih ya Kak. Oke, sekarang kita lagi ada di rumah Ibu Nur Alam. Ibunya lagi bikin kain tenun juga. Coba sini kita deket-deket sini. Nah, jadi ternyata di dalam Oke, permisi ya Bu. Nah, jadi di sini ibunya lagi tenun kain yang berbeda. Di sini kalau di sini dia motifnya motif Dayak. Kalau yang ini buat perempuan ya, Bu. Nah, yang ini buat perempuan. Jadi ada motifnya dulu digambar di kertas gitu, terus nanti juga ada di kainnya dibikin gitu. Terus nanti juga ada warna lain kayak warna coklat, warna hijau dan warna-warna lainnya. Benang yang digunakan untuk membuat kain ini diekspor langsung dari Cina dan diwarnai dengan pewarna alami. Sebelumnya itu warna putih dulu, baru nanti dia diwarnai. Iya. Kalau ini anunya deh apa? Kalau ini kawenya benang apa? Benang katungnya. Warnainya pakai apa, Bu? Ini ada juga pewarna alam, ada juga ada sintetis itu direct. Kalau pewarna alam tuh apa? Dari daun mangga, kulit bawang, kayu mengkudu. Satu kain biasanya ditenun dari 1 hingga 4 meter dengan pengerjaan 3-14 hari. Kain-kain di tempat ini diproduksi secara tradisional, bahkan benang yang dipintal pun menggunakan alat pemintal tradisional yang dikenal dengan unuseng. Jadi kalau kita jalan-jalan lagi nih, nah sekarang kita jalan-jalan ke rumah tenun selanjutnya. Kalau yang tadi tuh kita bisa lihat alat-alat tenunnya. Nah kalau kita lihat nih rumah yang di depan, dia ada yang namanya alat pemintal. Jadi yuk kita lihat yuk. Nah, jadi di sini dia ada alat pemintal, teman-teman namanya. Jadi di sini nanti benangnya digulung-gulung dulu di alat pemintal yang namanya alat pemintal. Nanti digulung-gulung, terus nanti dia bakalan dijahit atau ditenun jadi sarung Samarinda. Satu kain Samarinda bisa dijual dari ratusan hingga jutaan rupiah, tergantung dari motif, lama pengerjaan, dan juga ukuran. Tadi itu adalah rumah terakhir dari
perjalanan kita hari ini. Nah teman-teman, kamu tahu nggak sih kalau ternyata di Samarinda itu ada satu motif yang terkenal banget namanya Belang Hatta. Kenapa sih dinamain Belang Hatta? Karena waktu itu Wakil Presiden Muhammad Hatta pernah datang ke Samarinda dan memilih motif Belang Hatta untuk dijadikan kain. Jadi namanya sekarang, dulu namanya kain Samarinda, tapi sekarang namanya jadi kain Belang Hatta gitu teman-teman. Tadi kita udah jalan-jalan, udah lihat gimana sih cara bikin kain Samarinda. Sekarang kita mau jalan-jalan lagi nih, tapi bukan di Samarinda, tapi sekarang kita mau jalan-jalan ke Bali. Kita bakalan ketemu sama Gaby dan Cila di Bali. Halo. Hai, gue Cila dan gue Gaby dan sekarang kami ada di Bali. Oke. Kami sekarang tepatnya ada di Endas Sekar Dukun. Lokasinya tuh pasnya di Jalan Sekar Dukun 1 nomor 6 Denpasar, Bali. Nah, sekarang kita mau ngapain nih? Kita mau lihat-lihat ada apa aja sih di dalam. Yuk. Oke, kami sekarang udah ada di Galeri Endas Sekar Dukun dan di dalam ini bisa kalian lihat dan aja nih ya, ada kain endasnya sendiri, kain tenun gitu ya, kain tenun khas Bali gitu. Ini hasilnya banyak banget yang hasilnya ya, bahkan ada yang udah jadi baju gitu, bisa dilihat. Nah, sekarang di belakang sana ada apa nih ya? Di belakang sana ada para pengrajin dari tenun sendiri. Nah, buat teman-teman yang penasaran, kayak kita lihat. Jadi, kali ini kita bakal ditemenin sama Ibu Etni untuk melihat-lihat kain tenun yang ada di Galeri Endas Sekar Dukun ini. Nama saya Ibu Etni Sutarso, ya Sutarso itu namanya Bapak. Saya di sini selaku selain pimpinan juga saya pemilik tenun ini. Sebelum saya serahkan ke anak saya, saya masih sementara ini masih saya pegang. Dari tahun 85-an ya, dari tahun 80-an gitu. Saya datang ke sini langsung bikin usaha ini. Berarti benar-benar datang dari Jakarta langsung buat Iya, langsung karena nggak boleh kerja lain. Dia nggak kalah. Suaminya orang Bali kok nggak bisa bikin kain Bali. Kalau kita menghasilkan satu kain itu susah, Mbak. Kita kalau membuat kain itu kita membutuhkan untuk 80 meter, Mbak ya. Cuma nanti bisa dibikin satu-satu, tapi dasarnya itu untuk 80 meter. Itu kalau kalau tiap motif, Mbak ya, kita bisa buat itu 10 meteran lah, Mbak. Tiap motif. Jadi kalau untuk satu kain kita agak susah, nggak bisa. Jadi nggak bisa diperkirakan waktu pembuatannya berapa? Oh, kalau pembuatannya ya kurang lebih paling lama ya 2 minggu sampai 1 bulan lah gitu. Untuk satu. Ya dapat dikatakan tidak untuk satu kain, jadi untuk 10 meter tadi. Jadi ntar dipotong-potong dan Ya, ya. Tapi tiap perusahaan beda-beda, Mbak. Saya kan jualnya tidak gulungan, saya terpotong minimal 2,5 meter sampai 3-4 meter lah. Ya makanya kerjaan gini itu mahal. Makanya
ngerti sih Bu kenapa. Ya kalau orang yang ngerti, tapi kalau yang nggak ngerti ya. Aduh mahal biasanya gitu. Tapi kalau yang sudah tahu kerjaannya rumit banget. Iya. Saya kalau mancanegara itu enggak Mbak ya, cuma dipakai oleh-oleh biasanya. Jadi misalkan dinasnya di sini, misalkan dinas pariwisata, itu biasanya dia pesen kain seberat berapa, misalkan 20 potong. Nanti kalau ada berangkat keluar gitu, itu dipakai souvenir. Tapi kalau saya sendiri orderan untuk orang asing enggak saya enggak. Saya kebanyakan dengan orang di Indonesia aja. Orang Indonesia juga tertarik banget ya. Oh ya tertarik banget. Buktinya Mbak kain saya di Jakarta tapi lewat desainer ya. Itu Shangri-La, hotel Shangri-La pakai, Garuda pakai. Oh lagi mau dicatri dikasih warna. Oh, ini mau aku Ya sudah dicelok dulu. Terakhir kami dikunjungi Ibu Riana Joko Widodo beserta rombongan ibu-ibu istrinya Pak Menteri. Itu terakhir Mbak. Udah jadi baju ini yang udah dibentuk baju gitu. Iya, bentuknya tenunnya. Nah, itu dia. Tadi kita udah lihat hanya beberapa aja dari sekian banyak kota di Indonesia. Nah, jadi kita jalan-jalan nih. Untuk berikutnya, ditunggu untuk episode yang berikutnya dalam Amerta Jalan-Jalan. Bye-bye! Nama gue Dea. Nama gue Elena. Halo, nama aku Indi. Nama aku Verena Natasha, dipanggil Caca. Namaku Nia. Biasanya kalau disuruh sih, misalnya lagi mau nyanyi paduan suara, atau misalnya gue mau pergi ke acara yang formal gitu sih. Lebih kayak formal kali ya. Formal atau mungkin lebih suka pakai kalau ke pusat-pusat perbelanjaan kayak mall. Karena kan sekarang batik juga lagi booming tuh. Jadi lebih main di kain batiknya sih. Jadi suka pakai juga. Biasanya ke kondangan atau acara-acara formal sih. Kalau ke acara-acara keluarga gitu, Pakai batik kalau wajib. Nah, misalnya ke acara apa gitu yang disuruh pakai batik. Uniqlo gitu-gitu sih, karena menurut gue bahan kain batik yang selama ini gue temuin itu tuh kayak nggak bisa nyaman untuk dipakai seharian gitu. Untuk keseringan di batik sih nggak terlalu ya, tapi di pakai branded juga enggak. Jadi kayak apa ya? Biasa aja sih, tapi biasanya kalau pakai batik kan pakai batik itu pakai kain kan biasanya. Karena suka berkain. Karena ada tren berkain nih sekarang, jadi kayak suka ngikutin berkain gitu. Kadang suka di mix and match gitu, pakai barang-barang branded kayak H&M gitu. Jadi seimbang lah, nggak sering-sering banget. Lebih sering beli H&M sih. Maksudnya nggak batik ya. Karena dipakainya juga jarang, kayak dipakainya cuma kayak special occasion gitu. Kalau baju di H&M kan dipakai sehari-hari. batik tuh kayaknya cuma punya 1-2 doang gitu deh, jarang banget beli. Kalaupun beli juga itu kayak karena
mepet buat acara gitu kan biasanya. Tapi nggak prefer branded item juga. Lebih sering pakai baju branded karena ngelihat bahannya juga, terus ngelihat stylenya juga. Kalau batik kan dia walaupun sekarang stylenya udah banyak, terus bisa dipakai sehari-hari, cuma dia bahannya kadang-kadang masih ada yang gatel atau nggak sesuai suasana. Gue pastinya gue lebih akan milih nge-spend 1 juta itu untuk brand-brand lain ya, bukan batik gitu, maksudnya bukan baju batik. Tapi kalau misalnya ada, gue tuh lagi, misalnya pada saat itu gue lagi ngincar satu batik, karena batik tuh sebenarnya kalau 1 juta tuh kan berarti udah bagus banget ya, yang kayak apa motifnya bagus, habis itu mungkin modelnya juga bagus, jadi ya mungkin kalau misalnya batik 1 juta juga lumayan gitu, misalnya kayak kalau gue dapet uang 1 juta, gue beli batik 1 juta juga oke aja gitu loh, worth it gitu. Lebih nggak dua-duanya sih, kayak, dan lagian juga gue sendiri sebagai pemakai gitu batik itu biasanya kita kalau gue sendiri pakai kain, jadi harga kain 1 juta enggak sih. Sekarang kayaknya batik lumayan bagus-bagus sih, karena emang jarang punya juga, jadi mungkin ya udah batik aja gitu. Baju branded dengan harga 1 juta, karena untuk sekarang batik nggak bisa dipakai ke berbagai occasion. Kayaknya nggak pernah deh. Mungkin gue nggak pernah yang kayak misalnya, oh gue lagi pengen beli batik nih tuh, gue nggak pernah. Tapi misalnya gue lagi jalan di mall, terus ada toko batik yang kayak batiknya gue suka, baru dari modelnya gue harus ngeliat dulu gitu loh, modelnya bagus, warnanya bagus, baru gue jadi pengen gitu. Walaupun gue sebenarnya lagi nggak ada acara apa-apa untuk pakai batik gitu. Kalau inisiatif, emang inisiatif sih sekarang, kayak pertama lagi ngetren juga, terus kedua kayak batik-batik sekarang tuh banyak inovatifnya, jadi kayak dicampur dengan tren-tren sekarang, jadi kayak inisiatif sendiri karena suka juga motifnya gitu. Pernah sih sekali waktu itu ke Bali, terus kayak batiknya kayak agak menarik gitu, jadi gue beli. Mas nggak pernah, karena bingung gitu loh kalau misalnya pakai batik sehari-hari, juga orang kan kayak kiranya ngapain nih pakai batik, kan kayak batik tuh emang udah dikenal sama orang-orang kayak buat acara-acara kayak formal gitu kan. Iya, nggak pernah, karena ya nggak bisa dipakai sehari-hari. Terus yang tadi bahannya banyak, dia yang bahannya tuh masih gatel atau kaku banget gitu. Terus batik yang bagus biasanya mahal, nggak bisa pakai pendapatan mahasiswa. Tergantung aja kita, tergantung kita nyamannya atau seberapa bagusnya bahan itu sendiri sih, karena pemakaian orang-orang kan beda. Aku personally lebih milih untuk beli baju yang H&M itu, karena kalau batik mahal kayak dipakainya itu aja gitu. Kalau beli H&M lebih kayak bervariasi gitu. Kayaknya batik sih. Soalnya batik bisa dipakai macam-macam kan, ke acara formal, kerja kayak gitu. Iya, karena ya itu tadi, kalau baju branded dia lebih banyak varian style, terus harga juga cenderung lebih murah. Jadi misalnya kita beli batik sampai berapa ratus ribu cuma dapat satu, kalau kita beli branded bisa dapat banyak. Nah, jadi kayak banyak aja pilihannya. Menurut gue bisa-bisa aja batik ini bisa ngelawan brand-brand lain itu dengan cara ya mereka harus lebih fokus sama orang tua ini yang mungkin mereka lebih punya banyak acara formal gitu. Kalau kita kan jarang ya acara-acara formal ya. Untuk umuran angkatan gue atau umuran gue mungkin terkenal juga sih, karena juga banyak juga peminat sekarang yang pakai batik digabungin jadi fashion sehari-hari untuk jalan gitu. Untuk sekarang sih menurut aku bisa ya, karena
sekarang anak-anak muda lagi pakai batik lagi gitu, mulai di modernisasi gitu baju batik tuh. Bisa aja sih kalau misalnya model-model tuh lebih modern gitu loh, dan kayak bisa dipasin buat dipakai sehari-hari. Kayak sekarang kan emang udah banyak banget. Kalau kita lihat sekarang kan batik sebenarnya udah variatif, terus udah masuk kayak Jakarta Fashion Week juga, kayak terus udah banyak juga artis-artis yang udah nge-endorse pakai batik gitu-gitu. Cuma kalau untuk masyarakat low sampai middle class kayaknya belum bisa bersaing karena interestnya belum nyambung aja. Gue tertarik sih. Oh, udah pasti banget beli. Iya, tertarik. Mau. Ya tertarik.